Awalnya hanya percakapan singkat, tapi tatapan yang terlalu lama, senyum yang terlalu hangat, membuat batas itu perlahan kabur. Apakah ini sekadar perhatian atau sudah melangkah terlalu jauh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, apa kabar hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT, diberi kesehatan dan rizki yang berlimpah. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke kisah nyata yang penuh drama ini, coba tuliskan di kolom komentar kalian sedang menonton dari kota mana. Biar kita bisa saling menyapa dan tahu. Dan jangan lupa ya, dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, lalu berikan like dan share video ini, supaya semakin banyak orang bisa ikut merasakan hikmah dan pelajaran dari cerita nyata yang akan kita dengar malam ini. Karena kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang begitu rumit. Kisah tentang kesepian, cinta, dan perhatian yang salah tempat. Jangan lewatkan sampai akhir ya, karena ada pelajaran berharga yang bisa kita ambil bersama. Mari kita mulai kisahnya. Namaku Lestari, seorang wanita berusia 45 tahun. Banyak orang mungkin akan berkata bahwa aku wanita beruntung. Bagaimana tidak? Aku menikah dengan seorang pria yang dihormati banyak orang. Seorang pengusaha sukses bernama Pak Dharma yang usianya jauh lebih tua dariku. Sejak menikah dengannya, aku tinggal di rumah besar dengan halaman luas, kendaraan mewah yang terparkir rapi di garasi, dan fasilitas yang mungkin hanya bisa diimpikan oleh sebagian besar perempuan seusia denganku. Namun, siapa sangka, di balik semua gemerlap itu, ada ruang kosong yang tak bisa kuisi dengan harta. Setiap kali aku menatap cermin di kamar yang luas, aku sering bertanya pada diriku sendiri, apakah ini benar-benar hidup yang kuinginkan? Aku memang tidak pernah kekurangan secara materi, tapi entah kenapa ada bagian dalam hatiku yang selalu merasa sepi. Pak Dharma adalah sosok yang pekerja keras. Hampir setiap pagi ia berangkat terburu-buru. Jas dan dasinya sudah rapi. Telepon genggamnya tak berhenti berdering membicarakan urusan bisnis. Nanti malam ada pertemuan. Begitu alasan yang sering kudengar. Aku hanya tersenyum kaku, meski dalam hati aku merindukan sekedar obrolan ringan sambil sarapan. Malam hari, ketika ia pulang, tubuhnya sudah letih. Kadang ia langsung masuk kamar, kadang duduk sebentar di sofa sambil tetap menatap layar laptop. Aku, istrinya, hanya duduk di sampingnya, tanpa tahu harus berkata apa. Aku ingin menanyakan kabarnya, ingin menceritakan keseharianku. Tapi suaraku seolah teredam oleh hiruk-pikuk pekerjaannya. Rumah yang megah ini kadang terasa seperti penjara emas. Indah dilihat, tapi menyesakkan untuk dijalani. Di rumah ini aku juga tidak sendirian. Ada Raka, anak dari pernikahan pertama Pak Dharma. Raka adalah seorang pemuda berusia 25 tahun. Sejak awal aku masuk dalam kehidupan mereka, aku bisa merasakan jarak yang begitu tebal di antara kami. Ia bukan anak yang kasar atau menentang, tapi sikapnya dingin, seolah aku hanyalah orang asing yang kebetulan tinggal bersama. Aku sering memperhatikannya dari jauh. Ia lebih banyak mengurung diri di kamar. Jarang sekali makan bersama. Sesekali aku mendengar alunan musik dari earphone-nya atau suara ketikan keyboard komputer hingga larut malam. Di ruang tamu, ia sering duduk termenung menatap televisi yang menyala tanpa suara. Tatapannya kosong. Ada satu momen yang selalu kuingat. Suatu sore, aku memberanikan diri menghampirinya. Raka, kamu gak jalan sama teman-temanmu? Sayang kalau seharian hanya di rumah. Ia menoleh sekilas, senyum tipis muncul di bibirnya. Males bu, jawabnya singkat. Setelah itu ia kembali menunduk, sibuk dengan ponselnya. Aku hanya terdiam. Bukan karena tersinggung,
tapi karena aku mengenali tatapan matanya, tatapan yang sama dengan yang sering kulihat di cermin. Tatapan orang yang kesepian. Momen-momen seperti itu semakin membuatku sadar, aku dan Raka sama-sama terjebak dalam dunia yang sunyi. Bedanya, aku seorang istri yang merasa kehilangan perhatian suami, sementara dia seorang anak muda yang merasa diabaikan ayahnya sendiri. Dua jiwa yang tinggal di rumah besar yang sama, namun sama-sama merasa sendirian. Malam-malam terasa begitu panjang. Suara detik jam di ruang tamu seakan menegaskan kesunyian yang kami alami. Kadang aku berdiri di jendela kamar, menatap lampu-lampu kota dari kejauhan. Dari luar, mungkin hidupku terlihat sempurna. Seorang wanita yang beruntung karena memiliki segalanya. Tapi dari dalam, aku hanyalah seorang perempuan biasa yang merindukan cinta, perhatian, dan kebersamaan yang sederhana. Di titik itu, aku mulai bertanya-tanya, apakah pernikahan ini benar-benar bisa membawaku pada kebahagiaan sejati? Ataukah aku hanya sekadar menjadi pendamping yang menjaga rumah, sementara hatiku perlahan-lahan terkikis oleh kesepian? Dan tanpa kusadari, kesepian itu bukan hanya milikku. Ada seorang pemuda di rumah ini yang juga terjebak dalam perasaan yang sama. Itulah yang pada akhirnya membuat aku dan Raka saling menemukan, bukan dalam cinta, tapi dalam luka yang serupa. Hari-hari berikutnya berjalan lambat, nyaris monoton. Rutinitas rumah besar itu tak banyak berubah. Pagi diisi kesibukan Pak Dharma yang terburu-buru berangkat. Siang kuhabiskan sendirian ditemani sunyi, dan malam menunggu pintu berderi terbuka hingga larut. Di tengah kesunyian itu, aku semakin sering memperhatikan Raka. Pemuda itu tampak seperti hidup dalam dunianya sendiri. Ia jarang sekali menyapa, bahkan sekadar bertanya kabar. Setiap kali kami berpapasan di ruang makan, ia hanya mengangguk singkat lalu segera kembali ke kamarnya. Aku tidak marah, tapi perasaan aneh tumbuh di hatiku. Perasaan iba sekaligus dekat. Meskipun sebenarnya kami nyaris tak pernah berbicara. Suatu sore, aku melihatnya duduk di taman belakang. Kepalanya tertunduk, earphone menempel di telinganya. Sementara jemarinya menggenggam sebuah buku catatan. Dari kejauhan, aku bisa melihat ia menulis sesuatu dengan serius, lalu berhenti sejenak, menatap kosong ke arah langit yang mulai memerah senja. Aku ingin mendekat, tapi aku ragu. Bagaimana jika ia merasa terganggu? Bagaimana jika ia menolakku? Tapi langkahku akhirnya maju juga. Raka, panggilku pelan. Ia menoleh sebentar, lalu melepas earphone-nya. Iya, Bu. Suaranya datar tapi tidak dingin. Aku duduk di bangku seberangnya, mencoba tersenyum. Kamu suka nulis ya? Tanyaku melirik catatan di tangannya. Ia agak kaget, lalu menutup buku itu cepat-cepat. Ah, cuma iseng aja, Bu. Jawabnya singkat. Aku mengangguk, tidak ingin memaksa. Ibu dulu juga suka nulis, meski sekarang jarang. Kadang menulis bisa jadi cara untuk ngomong sama diri sendiri kan? Ucapku sambil mencoba mencairkan suasana. Raka menatapku sekilas, matanya seperti berusaha membaca niatku. Lalu ia mengangguk pelan. Iya, Bu. Percakapan sederhana itu ternyata menjadi awal. Setelah hari itu, Raka mulai sedikit terbuka. Kadang ia duduk bersamaku di meja makan, meskipun hanya beberapa menit. Kadang ia menanggapi ucapanku dengan kalimat lebih panjang, tidak sekedar ya atau tidak. Dan yang paling mengejutkan, ia pernah tersenyum. Senyum yang benar-benar tulus, meski hanya sesaat. Aku menyadari sesuatu. Kami berdua sama-sama haus akan perhatian. Aku rindu kehadiran suami yang jarang ada, sementara ia merindukan sosok ibu yang bisa mendengarkannya. Dua kekosongan yang berbeda, tapi sama-sama menyakitkan. Malam-malam berikutnya, kami mulai menghabiskan waktu di ruang tamu.
Televisi menyala, tapi bukan tontonan yang jadi fokus, melainkan percakapan kami. Raka bercerita sedikit tentang masa kecilnya, bagaimana ia merasa ditinggalkan sejak ibunya meninggal dan ayahnya sibuk bekerja. Aku mendengarkan dengan seksama, dan dalam hatiku, aku merasa pilu. Pemuda ini telah lama menanggung sepi yang mungkin tak pernah disadari siapapun. Ayah selalu bilang, sibuk, 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 keluhnya suatu malam. Kadang aku ngerasa gak ada artinya di rumah ini. Semua orang ngeliat aku cuma anak orang kaya. Padahal yang aku pengen cuma keluarga yang benar-benar peduli. Aku terdiam. Air mataku hampir jatuh mendengar kata-katanya. Kamu berarti, Raka. Kamu penting. Jangan pernah ngerasa sendirian. Ucapan itu membuatnya menoleh kepadaku. Ada cahaya aneh di matanya, antara terkejut dan lega. Seakan-akan untuk pertama kalinya, ada seseorang yang benar-benar mendengarkan isi hatinya. Dan sejak saat itu, ada ikatan yang mulai tumbuh. Ikatan yang sulit dijelaskan. Bukan sekedar ibu tiri dan anak tiri. Bukan pula dua orang asing, tapi dua jiwa yang sama-sama sepi, akhirnya menemukan cermin diri dalam satu sama lain. Aku tahu ini berbahaya. Aku tahu garis batas itu tipis. Tapi aku juga tidak bisa menutup mata. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa tidak sendirian. Hubungan antara aku dan Raka semakin hari semakin berubah. Awalnya hanya percakapan kecil yang canggung, kini mulai terasa hangat. Ia tak lagi sekedar menjawab singkat, bahkan mulai bertanya balik. Kadang ia bertanya resep masakan, kadang ia sekedar ingin tahu bagaimana aku menghabiskan waktu di rumah. Semua percakapan itu mungkin terdengar sepele bagi orang lain, tapi bagiku itu adalah tanda bahwa jarak di antara kami mulai terjembatani. Suatu sore, aku menyiapkan teh hangat di teras belakang. Hujan turun deras, menimbulkan suara gemericik yang menenangkan. Raka keluar dari kamarnya, lalu tanpa diminta, ia duduk di kursi sebelahku. "Boleh?" tanyanya singkat. Aku mengangguk. Kami duduk bersebelahan, memandangi halaman yang basah kuyup sambil menikmati aroma teh yang mengepul. "Hujan selalu bikin aku ingat Mama," ucap Raka pelan. Aku menoleh, melihat matanya menerawang jauh. Dulu, Mama sering bikinin aku wedang jahe kalau hujan. Rasanya hangat banget. Suaranya bergetar. Aku tercekat. Hatiku terasa diremas mendengar pengakuannya. Aku yakin, kalau ibumu masih ada, dia pasti bangga sama kamu, Ra, jawabku lirih. Ia menoleh padaku, dan untuk pertama kalinya aku melihat matanya berkaca-kaca. Malam-malam berikutnya kedekatan kami semakin intens. Kami sering berbicara hingga larut malam, bahkan setelah lampu kamar-kamar lain sudah padam. Aku mendengarkan ceritanya tentang kuliah yang sempat terbengkalai, tentang rasa kecewa terhadap ayahnya, tentang teman-teman yang menurutnya hanya datang saat butuh. Di sisi lain, aku pun menceritakan kesepianku, bagaimana aku sering merasa tidak dianggap oleh suamiku meski hidupku serba berkecukupan. Entah sejak kapan, aku mulai menunggu momen-momen itu. Ada rasa hangat yang selalu hadir ketika kami berbincang. Setiap kali ia tertawa karena ceritaku, hatiku ikut bergetar. Setiap kali ia menatapku serius, aku merasa seakan-akan ada seseorang yang benar-benar melihatku, bukan sekedar memandang luarku. Namun, di balik semua itu, aku juga dilanda rasa bersalah yang mendalam. Aku sadar betul bahwa hubungan ini tidak seharusnya terjadi. Aku adalah istrinya ayahnya, dan ia adalah anak tiriku. Ada batas yang jelas, ada garis merah yang tidak boleh dilanggar. Tapi semakin aku berusaha menjauh, semakin aku merindukan percakapan dengannya. Pernah suatu malam, listrik tiba-tiba padam. Rumah besar itu menjadi gelap, hanya cahaya lilin yang menyala di ruang tamu. Aku duduk di sofa dengan cemas, sementara suara petir menggema. Raka tiba-tiba muncul, membawa lilin tambahan. "Tenang, Bu, ada aku," katanya sambil tersenyum menenangkan.
Aku tak bisa menahan debaran jantungku. Kata-kata sederhana itu terasa begitu dalam, seolah-olah ada seseorang yang benar-benar melindungiku. Aku tahu, aku sedang berdiri di tepi jurang. Ada saat-saat di mana tatapan mata kami terlalu lama bertemu, terlalu intens untuk disebut wajar. Ada saat-saat di mana aku merasakan sesuatu yang tak seharusnya muncul, dan itu membuatku semakin takut. Raka, di sisi lain, juga mulai menunjukkan sinyal yang sulit diabaikan. Ia lebih sering menemaniku di dapur, pura-pura membantu padahal hanya ingin berbincang. Ia kadang menatapku lama ketika aku sedang sibuk, lalu buru-buru mengalihkan pandangan saat aku menyadarinya. Semua itu membuat suasana di antara kami penuh ketegangan yang samar, tapi nyata. Aku sering menangis diam-diam di kamar setelahnya. Menangis karena merasa bersalah, tapi juga karena tidak sanggup menolak kenyataan bahwa aku merasa lebih hidup ketika bersamanya. Kesepian yang selama ini mengurungku seakan hilang setiap kali ada Raka. Namun di dalam hati aku tahu, jika aku terus membiarkan ini terjadi, cepat atau lambat, segalanya akan hancur. Aku tidak hanya akan kehilangan suamiku, tapi juga menghancurkan hidup Raka. Dan itu adalah hal terakhir yang kuinginkan. Malam itu, aku benar-benar tidak bisa tidur. Bayangan percakapan, tatapan, dan senyum Raka terus berputar dalam benakku. Setiap kali mataku terpejam, ada rasa hangat sekaligus bersalah yang menusuk hatiku. Aku tahu, ada sesuatu yang salah dengan semua ini. Aku seorang istri, dan dia adalah anak tiriku. Dunia tidak akan pernah membenarkan apa yang mulai tumbuh di antara kami. Aku duduk di ranjang, menatap foto pernikahanku dengan Pak Dharma yang tergantung di dinding. Senyumku saat itu begitu lebar, penuh harapan. Kini, aku bertanya-tanya, kemana perasaan itu pergi? Apakah aku sudah menyerah pada kesepian, hingga mencari pelarian pada sosok yang seharusnya kuanggap anak sendiri? Air mataku jatuh begitu saja. Aku merasa seperti berdiri di tepi jurang gelap, siap jatuh jika aku terus melangkah maju. Keesokan harinya, aku berusaha menjaga jarak. Saat sarapan, aku tidak berlama-lama duduk di meja makan. Aku mencari-cari alasan untuk tetap sibuk di dapur agar tidak terlalu lama menatap Raka. Tapi semua itu tidak mudah. Ia datang ke dapur menawarkan bantuan kecil. Ada yang bisa aku bantu, Bu? Tanyanya dengan wajah tulus. Aku terkejut, sekaligus panik. Nggak usah, Raka. Kamu fokus aja sama urusanmu. Jawabku singkat, lalu berusaha menghindari tatapannya. Beberapa hari kemudian, aku memberanikan diri untuk berbicara serius dengannya. Kami duduk di ruang tamu pada malam hari saat rumah sudah sepi. Suasana hening hanya ditemani suara detik jam dinding. Jantungku berdegup kencang, tapi aku tahu, aku harus melakukannya. Raka, aku memulai dengan suara bergetar. Ia menoleh, menatapku penuh perhatian. Kita harus bicara. Ia terlihat bingung. Ada apa, Bu? Aku menarik nafas panjang, menahan air mata. Selama ini, aku merasa dekat sama kamu. Kita sama-sama sepi. Sama-sama butuh seseorang. Tapi apa yang kita lakukan ini salah, Rak. Kita nggak boleh terus kayak gini. Kamu anaknya ayah, dan aku istrinya. Kalau kita terus membiarkan ini, kita bukan hanya menyakiti diri sendiri, tapi juga menghancurkan keluarga ini. Raka terdiam, wajahnya kaku. Matanya berkaca-kaca, seolah menahan sesuatu yang ingin ia katakan. Aku menatapnya dalam, hatiku terasa diremas. Aku ingin memeluknya, ingin menenangkannya. Tapi aku tahu itu hanya akan memperkeruh keadaan. Jadi aku menahan diri. Raka, aku sayang sama kamu. Tapi bukan sebagai itu.
Aku sayang kamu sebagai anak. Aku mau kamu bahagia, bukan terluka karena hubungan yang salah. Air mata jatuh di pipinya. Aku cuma pengen ada yang peduli, Bu. Selama ini aku ngerasa sendirian banget. Aku hampir tidak kuat menahannya. Tapi aku tetap mencoba tegar. Kalau kamu butuh didengar, aku akan selalu ada. Tapi kita harus tahu batasnya. Kamu juga harus berani ngomong sama ayah tentang perasaanmu. Jangan terus dipendam. Malam itu kami berdua menangis. Tangis yang sama-sama membawa rasa sakit, tapi juga kelegaan. Aku tahu, aku baru saja menyelamatkan diriku sendiri dari jurang yang lebih dalam. Dan lebih dari itu, aku ingin menyelamatkan Raka dari luka yang mungkin akan menghancurkan hidupnya jika kami tidak berhenti. Sejak malam itu, aku memutuskan untuk menjaga jarak secukupnya. Aku tetap peduli, tapi tidak lagi membiarkan kedekatan emosional itu berkembang menjadi sesuatu yang berbahaya. Aku tahu keputusan ini berat, tapi inilah satu-satunya jalan demi kebaikan bersama. Dan dalam hati kecilku, aku berjanji, aku akan berjuang bukan hanya untuk menjaga pernikahanku dengan Pak Dharma, tapi juga untuk menyembuhkan luka kesepian Raka dengan cara yang benar. Beberapa hari setelah pembicaraan berat itu, suasana rumah terasa janggal. Aku dan Raka berusaha menjaga jarak. Tapi di antara kami masih ada sisa perasaan yang tak terucapkan. Kadang aku melihatnya dari kejauhan, duduk di ruang tamu dengan wajah murung. Kadang aku ingin menghampiri, tapi aku menahan diri. Aku sudah bertekad untuk tidak lagi menjerumuskan diri dalam perasaan yang salah. Namun, aku juga tahu satu hal. Raka tidak akan bisa sembuh dari kesepiannya jika ia terus memendam luka pada ayahnya. Ia harus berani bicara. Ia harus berani melepaskan beban yang selama ini ia pikul sendirian. Suatu malam, aku memberanikan diri membuka percakapan lagi. Raka, kamu pernah bilang gak bisa ngomong sama ayah. Tapi kalau kamu terus diam, sampai kapanpun gak akan ada yang berubah. Kamu harus coba. Ia terdiam lama. Tangannya mengepal di pangkuan. Aku takut, Bu. Aku takut ayah marah. Aku takut dia makin jauh. Aku tersenyum tipis berusaha menenangkannya. Kadang yang kita takuti itu cuma bayangan. Kalau kamu gak pernah coba, kamu gak akan tahu jawabannya. Percaya sama ibu. Kamu harus jujur. Butuh beberapa hari sampai akhirnya Raka mengumpulkan keberanian. Malam itu, setelah makan malam, ia menghampiri ayahnya yang duduk di ruang kerja. Aku ikut menunggu di ruang tamu. Jantungku berdebar kencang. Aku bisa mendengar samar-samar suara Raka, pelan dan bergetar. Ya, aku pengen ngomong. Suasana hening sesaat, lalu suara Pak Dharma terdengar. Agak keras. Ngomong apa? Besok saja, ayah capek. Tapi kali ini Raka tidak mundur. Enggak ya. Aku harus ngomong sekarang. Suaranya bergetar tapi tegas. Aku hampir menitikan air mata mendengarnya. Pemuda yang selama ini selalu menutup diri, akhirnya berani membuka suara. Setelah itu, suara Raka pecah, bercampur isak. Ia menceritakan semua. Rasa sepi yang ia tanggung sejak ibunya meninggal,
kekecewaan karena ayah terlalu sibuk, kerinduan akan perhatian yang sederhana. Ia bahkan berkata, "Aku sering merasa kayak nggak dianggap, kayak cuma numpang hidup di rumah ini." Lama sekali ruangan itu hening setelah ia selesai bicara. Aku menahan napas, takut akan mendengar suara bentakan. Tapi yang terdengar justru suara berat Pak Dharma. Serak oleh emosi. "Raka, maafkan ayah." Aku terkejut. Aku tahu suamiku pria keras. Jarang sekali meminta maaf. Tapi malam itu, aku mendengar nada yang berbeda. "Ayah terlalu sibuk ngejar bisnis. Sampai lupa kalau kamu butuh ayah. Ayah salah. Ayah janji bakal berubah." Tak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar. Aku menoleh dan melihat pemandangan yang membuat dadaku sesak oleh haru. Raka berdiri dengan mata merah. Sementara Pak Dharma merangkul bahunya. Wajah mereka sama-sama basah oleh air mata. Untuk pertama kalinya, aku melihat mereka benar-benar menjadi ayah dan anak, bukan sekadar dua orang yang tinggal serumah. Aku ikut mendekat. Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. "Pak, aku juga mau ngomong." Suamiku menatapku, masih dengan mata berkaca-kaca. Aku memberanikan diri mengungkapkan apa yang kupendam selama ini. "Aku juga kesepian. Aku butuh kamu hadir, bukan cuma sibuk dengan pekerjaan. Aku takut kehilangan keluarga ini." Pak Dharma terdiam, lalu menggenggam tanganku erat. "Lestari, maafkan aku. Aku terlalu egois. Aku pikir dengan memberi semua kemewahan, aku sudah cukup. Padahal yang kalian butuhkan adalah aku, orangnya." Malam itu, kami bertiga duduk bersama. Tidak ada lagi dinding tebal yang memisahkan kami. Raka mulai buka diri, aku merasa lebih lega, dan Pak Dharma tampak lebih manusiawi. Bukan hanya sebagai pengusaha sukses, tapi juga sebagai seorang ayah dan suami yang masih punya hati. Sejak malam itu, perlahan keadaan berubah. Pak Dharma mulai meluangkan waktu makan bersama keluarga. Raka lebih sering ikut bergabung, bahkan kadang mengajak ayahnya menonton pertandingan bola di televisi. Aku sendiri merasa lebih tenang, karena tidak lagi menanggung kesepian seorang diri. Aku tahu, ini bukan akhir dari segala masalah. Hidup rumah tangga dan keluarga pasti akan terus menghadirkan tantangan. Tapi malam itu mengajarkanku satu hal. Kejujuran mampu menyembuhkan luka yang paling dalam sekalipun. Hari-hari setelah malam penuh kejujuran itu terasa berbeda. Rumah yang dulu sering dipenuhi kesunyian, perlahan berubah menjadi tempat yang lebih hidup. Tidak lagi ada jarak setebal dinding antara aku, Raka, dan Pak Dharma. Memang tidak semuanya langsung sempurna. Tapi setidaknya kini ada usaha nyata dari kami bertiga untuk saling memahami. Pak Dharma mulai menepati janji kecilnya. Ia berusaha pulang lebih cepat beberapa kali dalam seminggu. Makan malam yang dulu selalu kulalui sendirian, kini terasa hangat karena ia duduk di meja bersama kami. Ia bahkan beberapa kali mencoba memasak menu sederhana bersama Raka di dapur. Adegan yang dulu sulit kubayangkan, kini menjadi nyata. Raka pun tampak berubah. Wajahnya yang dulu sering murung perlahan digantikan oleh senyum, meskipun kecil dan sederhana. Ia lebih sering duduk di ruang tamu, bukan hanya mengurung diri di kamar. Kadang ia bercerita tentang pekerjaannya, kadang ia hanya menonton televisi bersama kami. Tapi bagiku, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa hatinya mulai terbuka. Aku sendiri juga merasakan ketenangan baru. Luka yang dulu menggerogoti hatiku perlahan sembuh. Aku sadar,
apa yang sempat terjadi antara aku dan Raka hanyalah pelarian dari rasa sepi. Itu bukan cinta sejati, melainkan dua jiwa yang saling mencari penghiburan di tengah kekosongan. Andai saat itu aku memilih jalan yang salah, mungkin aku sudah menghancurkan keluargaku sendiri. Kini aku benar-benar belajar bahwa komunikasi adalah kunci utama. Selama ini aku terlalu diam, terlalu banyak menyimpan luka tanpa pernah benar-benar bicara. Begitu pula dengan Raka. Ia terlalu lama memendam perasaan diabaikan. Dan Pak Dharma, ia terlalu sibuk mengejar dunia hingga lupa bahwa keluarganya membutuhkan hatinya, bukan hanya nafkahnya. Malam-malam tertentu, aku masih duduk di teras belakang, memandangi hujan yang jatuh. Tapi kini, aku tidak lagi merasa sendirian. Ada suara-suara dari dalam rumah. Raka yang tertawa kecil, Pak Dharma yang memanggilku untuk ikut bergabung. Suara-suara itu menjadi musik baru dalam hidupku, menggantikan denting jam dinding yang dulu selalu terdengar begitu menekan. Aku tahu perjalanan kami masih panjang. Akan ada hari-hari di mana kesibukan kembali menyita waktu. Akan ada momen di mana salah faham bisa muncul. Tapi setidaknya, kini kami sudah tahu jalan pulang. Jalan untuk berbicara, mendengarkan, dan saling jujur. Itu adalah fondasi yang akan menjaga rumah tangga ini tetap berdiri. Dari semua yang terjadi, aku mengambil satu pelajaran besar. Kesepian bisa lebih berbahaya daripada pertengkaran. Ia bisa menyusup diam-diam, membuat hati rapuh, dan menjerumuskan kita pada keputusan yang salah. Tapi di saat yang sama, kesepian juga bisa menjadi titik balik. Jika kita berani jujur, berani mengaku lemah, dan berani meminta perhatian dari orang yang seharusnya ada untuk kita. Kini, setiap kali aku menatap foto pernikahan yang tergantung di ruang tamu, aku tidak lagi melihatnya sebagai simbol janji yang hampa. Foto itu menjadi pengingat bahwa cinta memang bisa retak, tapi juga bisa diperbaiki. Dan aku bersyukur karena sebelum terlambat, aku dan keluargaku memilih untuk memperbaikinya. Pesan moralnya, jangan pernah meremehkan arti perhatian kecil dalam keluarga. Senyum hangat, sapaan sederhana, atau obrolan ringan sebelum tidur bisa menjaga hati tetap terhubung. Jangan biarkan kesepian berlarut-larut, karena kesepian bisa lebih berbahaya daripada badai pertengkaran. Dan yang terpenting, jangan takut untuk jujur, karena kejujuranlah yang mampu menyelamatkan keluarga dari jurang kehancuran.